Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW terus saja berusaha mengimami sholat sampai tiba hari ke-15 dari bulan Rabiul Awal. Selepas sholat asar pada hari Jumat, beliau SAW naik ke atas mimbar sambil duduk khutbah yang dikenal dengan khutbah kematian. Beliau SAW memuji Allah sebagaimana layak ia dipuji. Lalu beliau SAW membacakan salawat untuk diri beliau alaihissalam. Lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, sungguh aku memuji Allah di hadapan kalian. Ketahuilah bahwa untukku waktuku, bahwa waktuku bersama kalian tinggal beberapa saat lagi. Maka barang siapa yang telah aku sakiti punggungnya, maka ini punggungku pukullah. Siapapun yang sudah aku rusak kehormatannya, maka ini kehormatanku balaslah. Barang siapa yang telah aku ambil hartanya, maka ini hartaku dia boleh ambil semaunya sesuai haknya. Dan tidak boleh ada satupun yang menahannya dari kerabatku, karena ini atau itu sama sekali bukan dari akhlakku. Ketahuilah, orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang memiliki harta pada hari ini, lalu kemudian dia mengambilnya dariku." Dan ini pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW ingin melepaskan dari hisab pada hari kiamat. Kita harus tahu hubungan dosa kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita bertobat beristighfar dimaafkan oleh Allah, asal dengan ikhlas, dengan benar diterima. Seperti Imam Nawawi mengatakan, orang berdosa taubat kepada Allah dengan 3 syarat, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali janji sama Allah tidak mengulangi, maka akan diterima. Tapi ada dosa yang Allah membiarkan, itu adalah hak makhluk. Kalau kita dosa dengan makhluk, seperti menggunjing, memfitnah, ya, apa sajalah, mencuri, memukul, menzalimi, mengambil haknya orang lain. Ini Allah SWT berikan kebebasan pemilik hak untuk menyelesaikannya. Maka ini harus taubat nasuha kepada Allah dan juga mengembalikan hak orang tersebut. Maka Nabi SAW ingatkan di sini, sebelum meninggal beliau mengatakan, siapa yang punya hak ambil. Bahkan orang yang menuntut dari saya sekarang adalah orang yang paling aku cintai. Maka ada seorang sahabat sempat berdiri lalu mengatakan, "Wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki 3 dirham yang belum Anda kembalikan." 3 dirham ini sedikit sekali, ya. Maka para sahabat yang lain menghardiknya, mengatakan, "Bagaimana bisa engkau meminta 3 dirham dari Rasulullah SAW? Halalin selesai gitu." Ya, kadang-kadang Nabi SAW kalau lagi jalan, ada sesuatu yang beliau pengen, lalu sahabat buru-buru membayarnya. Sebenarnya Nabi SAW juga tidak utang di sini, ya, tapi dia berusaha untuk membayarkan untuk Nabi SAW. Tapi dia meminta. Cuman para sahabat berbeda dengan fikiran seseorang di antara kita, teman-teman, karena mereka bukan mengejar uang tersebut, tapi mereka mengejar poin-poin seperti yang dikatakan orang ini. Maka orang itu menjawab mengatakan, "Aku mengejar cinta Nabi SAW yang telah beliau SAW janjikan karena menagih. Siapa yang mau nagih, maka akan dapat cinta. Jadi saya tidak butuh 3 dirham itu." Juga ada sahabat, lalu Nabi SAW mengatakan begini kepada Fadl, sepupunya bin Abbas, "Berikan haknya orang ini 3 dirham." Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali, maka tidak seorang pun berdiri. Sampai ada seseorang, ya, sampai Nabi SAW mengatakan begini, "Siapa yang tidak ingin menagihnya, maka sebaiknya ia menghalalkannya." Jadi Nabi SAW betul-betul membersihkan dirinya. Kalau ada yang hadir, punya hak, ya, dia tidak mau nagih karena tidak tega dengan saya atau apapun, maka harusnya dia menghalalkannya. Dan ketahuilah, walau ia menghalalkannya, maka itu tidak berguna untukku hari kiamat. Artinya tidak ada manfaatnya buat aku itu, ya. Karena aku tidak dapat menambah pahalaku, tapi dia malah yang dapat pahala. Dan di sini kita lihat teman-teman bagaimana jelinya baginda Nabi SAW dalam menyelesaikan urusannya dengan manusia sebelum wafat, dan beliau SAW mengajarkan bahwa walau dimaafkan tetap akan dihadapkan oleh Allah semua amal seseorang dan diperlihatkan kepadanya hari kiamat. Jadi misalnya antum pernah punya masalah sama seseorang, lalu antum mengatakan, "Maafin saya." Dia mengatakan, "Baiklah, saya sudah maafkan." Ya. Ini, perilaku ini tetap akan kita saksikan pada hari kiamat. Ini, pada saat tanggal ini, di hari ini, di lokasi ini, kamu pernah menggunjing orang ini. Kemudian pada hari ini, pada waktu ini, di tempat ini, kamu minta maaf dan kamu dimaafkan. Jadi bukan berarti dihapus di sini, dimaafkan lalu tidak tertulis di buku amal.
Semuanya di buku amal teman-teman, baik dosa yang pernah kita lakukan dan kita bertaubat, atau kita tidak bertaubat darinya, semuanya akan dilihat. Masuk dalam firman Allah SWT, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan melihat. Artinya, walaupun dia sudah taubat, tetap akan dipaparkan untuknya pada hari kiamat. Dan ini juga sebagian ulama mengatakan diambil dari statement Nabi SAW, kalaupun dia sudah maafkan, maka tidak berguna bagi aku. Lalu Nabi SAW bersabda, ketahuilah, ada seorang hamba yang telah diberi pilihan oleh Tuhannya untuk memimpin dunia dan seluruh perbendaharaannya, lalu masuk surga dengan bertemu dengan Tuhannya dan masuk surga pula. Maka ia memilih bertemu Tuhannya dan masuk ke dalam surga. Mendengar pernyataan Nabi SAW ini, maka Abu Bakar pun menangis terisak-isak. Lalu berkata, kami menebus anda dengan jiwa, harta dan keluarga kami, wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, kebaikan darimu wahai Abu Bakar. Lalu pada saat itu Nabi SAW mewasiatkan wasiat penting di sini, karena dulu masjid Nabi SAW, kalau kita anggap kayak masjid ini misalnya, dulu waktu Nabi SAW masih hidup, ya, di awal-awal hijrah ke Madinah, sampai beliau pada saat menyampaikan di malam sakitnya ini, tembok-tembok masjid dempel dengan rumah-rumah sahabat. Bahkan banyak di antara mereka yang membuat lubang dari tembok masjid untuk bisa connect masuk ke dalam masjid langsung. Ya, sehingga mereka sangat dekat, mereka tinggal buka pintu langsung masuk masjid dan penuh. Semua masjid itu dikelilingi oleh rumah-rumah sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, tutuplah semua pintu-pintu yang menuju ke masjid. Gak boleh lagi ada, tembok masjid semua ditutup. Dari rumah-rumah yang menempel dengan masjid, kecuali pintu rumahnya Abu Bakar. Semua tidak boleh lagi, kecuali rumah Abu Bakar dan rumah Nabi SAW. Karena aku tidak menemukan persahabatan yang paling setia seperti Abu Bakar. Ini dikenal dengan istilah khawkha Abu Bakar, atau kamarnya Abu Bakar. Sampai sekarang ada ya, di sebelah Babus Salam, ya, kalau teman-teman tahu Babus Salam, yang ada menara warna hijau di masjid Nabi SAW. Bukan kubah hijau ya, kubah hijau itu beda, itu kuburan Nabi SAW. Tapi Babus Salam lawan arahnya. Di belakang Babus Salam itu adalah khawkha Abu Bakar. Ya, ada 3 pintu sekarang, kembar. Dan dia kalau kita masuk kesannya kayak ada 2 tembok baru kita masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Nah di antara 2 tembok itu dulu adalah dikenal dengan rumahnya Abu Bakar. Bila aku diizinkan menjadikan seseorang manusia sebagai kekasih pilihan, maka aku akan menjadikan Abu Bakar. Tetapi ia adalah sahabat dan teman dekatku. Dan ini juga menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW walaupun sudah mau meninggal memastikan kalau ini adalah sahabat pilihanku. Nabi SAW lalu berbicara tentang Usama bin Zaid, seraya mengurangi sabda beliau, telah sampai kepadaku sebagian kalian mencela kedudukan Usama sebagai pemimpin perang yang telah aku pilih. Maka ketahuilah bahwa ia layak jadi pemimpin sebagaimana ayahnya menjadi pemimpin, atau Zaid bin Haritha. Nabi SAW lalu mewasiatkan kepada muslimin agar berperilaku baik kepada Ansar, orang-orang asli Madinah, seraya bersabda, berperilaku baiklah kepada kaum Ansar, karena manusia banyak yang menyimpang dari agama, sementara Ansar tidak pernah berubah. Dan ini teman-teman menandakan bahwasanya orang-orang asli Madinah yang turun-temurun sampai sekarang masih ada di Madinah, dari turunan Ansar, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada agama Nabi SAW. Dan ini keutamaan beliau. Bahkan ini tidak disebutkan kepada Quraisy, ya, yang Nabi SAW dari situ. Beliau mengatakan, berperilaku baiklah dengan Ansar, bersangka baiklah, berteman baiklah, ya, bermuamalah dengan baiklah, karena banyak manusia menyimpang dari agama sementara Ansar tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Nabi SAW juga mewasiatkan muslimin, tentu Ansar ada 2 suku ya, Aus dan Khazraj, dan sekarang cukup banyak pecahan suku-suku di Madinah yang dari pecahan induk ini, Aus dan Khazraj ya. Kami mengenal banyak teman-teman dari Madinah waktu kami masih mahasiswa, memang suku-suku mereka pecahan dari 2 suku ini. Dan Masya Allah memang dari akhlaknya, ya, dari pendidikan-pendidikan, jalan pendidikan, muamalahnya itu bagus sekali orang-orang ini. Nabi SAW juga mewasiatkan agar muslimin berperilaku baik dengan para wanita, seraya bersabda, aku wasiatkan dengan berbuat baik kepada para wanita, lindungi, didik, ya, kasihani dan maafkan. Itu makna daripada aku wasiatkan. Di sini maksudnya adalah ibu, istri, saudari, anak perempuan,
Ini semua punya kedudukan di mata kaum muslimin. Harus dihormati, ya, dididik, dibantu, ya, dipenuhi kebutuhannya. Semuanya masuk dalam makna ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.